Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya, Petir, akan membawakan kisah pendakian horor pada tweet akun Twitter @wahyuaryan_tn_ dalam pendakian ganjil Gunung Lawu. Namun, sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk melakukan hal yang mudah tapi sangat bermanfaat untuk channel Ada Kisah dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Dan saya haturkan terima kasih kepada para sahabat yang selalu mensupport kepada channel Ada Kisah. Langsung saja kita mulai. Silahkan cari posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Malam ini saya kembali dengan cerita pendakian gunung setelah hampir 3 bulan lamanya tidak menulis cerita tentang pendakian gunung. Kali ini saya akan cerita tentang sebuah gunung yang berada di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Gunung Lawu. Sebuah gunung yang sudah sangat fenomenal bagi para pendaki atau warga sekitarnya. Gunung yang menyimpan banyak sekali cerita dan misteri di dalamnya. Siapa di sini yang masih asing dengan Gunung Lawu? Gunung yang memiliki ketinggian 3.265 mdpl dan berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Ini menjadi salah satu favorit bagi para pendaki gunung. Gunung yang memiliki nama asli Ukir Mahendragiri, dipercaya sebagai pasak tertua tanah Jawa. Di dalam cerita Babat Lawu serta Banjaran Lawu, Lawu digadang sebagai gunung tertua di Pulau Jawa dan menjadi tempat hijrah para dewa dari pegunungan Himalaya nan jauh di dataran Asia. Maka tak heran apabila selain menyimpan keindahan, Gunung Lawu juga menyimpan banyak misteri di dalamnya. Bahkan hingga sekarang Gunung Lawu masih digunakan sebagai tempat bertapa dari berbagai kalangan orang-orang. Perkenalkan, aku adalah seorang pemuda yang berasal dari desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu kota besar di Jawa Timur. Acil, begitulah sapaan akrab yang diberikan teman-teman terhadapku. Kala itu Senin malam, aku yang masih merebahkan badan sejak sore karena tidak ada kegiatan apapun di kampus. Lalu salah satu teman menghubungiku melalui telepon. Cil, di kos. Kalau di kos, nyusul sini di Kucingan. Biasa kita makan, tanya salah seorang temanku yang bernama David. Iya, di kos aja ini, mau ada apa? Tanyaku. Udah kesini aja dulu,
ada yang mau aku bicarakan, sahutnya. Sepertinya memang ada hal penting yang ingin David bicarakan kepadaku. Dengan sedikit malas, aku beranjak dari tempat tidur nyamanku. Dengan mengenakan jaket denim andalanku, aku keluar kamar kos dan menyusul David di Kucingan, tempat kami biasa nongkrong. Gak ngobrol kalau di sini ada yang lainnya juga, ucapku saat tiba di Kucingan, melihat ada Kribo, Chandra, dan Akbar. Bu, es susu jahe tanpa gula, pesanan andalanku pada ibu-ibu pemilik Kucingan di sini. Nggak ada kumpul UKM Cil, tanya Kribo, karena mereka menganggap kalau aku adalah seorang aktivis yang gemar kuliah rapat dan pulang malam-malam. Enggak, lagi free aja. Dari tadi cuman tidur di kosan aja, jawabku. Gini Cil, ini Akbar berencana mau naik gunung weekend minggu depan. Dia ngajak kita buat gabung. Mau nggak? Tanya David. Kemana? Sahutku. Ke Gunung Lawu. Serius mau ke sana? Tanyaku. Emang kenapa Cil? Tanya Akbar. Ya nggak apa-apa. Aku tanya aja karena di sana kan katanya terkenal angker, bar. Alah, nggak apa-apa Cil. Selama kita nggak neko-neko atau aneh-aneh, kita nggak akan kenapa-kenapa, jawab Akbar. Setelah aku mengiyakan ajakannya, kami mulai membahas lewat jalur mana kita akan mendaki. Cukup alot kami membahasnya, karena masing-masing dari kami memiliki keinginan sendiri-sendiri. Akhirnya kami sepakat akan mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur yang terkenal akan savana indahnya. Alasan kami mencoba jalur ini selain ingin menikmati sejuknya pagi hari di savananya, juga karena banyak peninggalan-peninggalan sejarah sejak dari Kerajaan Majapahit yang bisa ditemui di sana. Aku sambil makan ya, tutupku di antara percakapan kami yang sudah sampai membahas seluk-beluk Gunung Lawu dari berbagai sumber cerita, dan entah bagaimana juga hingga membahas tentang mistisnya Gunung Lawu. Akbar mulai bercerita dengan rinci tentang cerita-cerita yang berkembang di sana. Banyak sekali. Di antaranya banyak yang belum aku ketahui sehingga membuatku yang belum pernah menginjakkan kaki ke sana diam-diam penasaran dengan ceritanya. Tapi kan di antara kita semua, aku yang baru pertama kali naik gunung besok, ujar Chandra di tengah percakapan. Nanti kami yang atur, Ndra. Tenang aja, jawab Kribo menenangkannya. Singkat cerita, setelah pertemuan malam ini, artinya kami masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perlengkapan dan fisik agar pendakianku esok lancar dan tanpa kendala. Di kosan aku membersihkan carrier kesayanganku. Aku akan membawa carrier andalanku ini yang sebelumnya sudah pernah kubawa naik ke Welirang dan Penanggungan. Suatu siang, kami berlima kembali kumpul di taman kampus untuk membahas persiapan dan rencana keberangkatan kami. Tampak wajah 4 temanku sangat antusias, seakan tak sabar menunggu waktu pendakian kami. Rencananya kami akan ke Karanganyar
menggunakan bus dari terminal pusat di kota tempat kami sekarang, dan akan menggunakan jasa ojek atau angkutan saat akan menuju ke base camp di hari yang ditentukan. Jam 4 sore kami berkumpul di depan terminal yang sebelumnya sudah kami tentukan. Siang hari setelah selesai jam kuliah, aku langsung pulang ke kos dan mengambil peralatanku dan berangkat ke terminal. Aku datang kedua dari awal setelah David, Kribo, Chandra, dan Akbar datang bersamaan dengan angkutan kota yang membawanya. Setelah semuanya kumpul, kami berjalan mencari bus yang akan membawa kami bertolak ke Karanganyar. Solo Karanganyar, yang salah satu kornet yang memberi tanda kepada kami. Tak berpikir lama, kami berlima naik. Dengan sebelumnya menaruh carrier yang kami bawa di bagasi bus. Sore itu bus melesat menuju Karanganyar dengan cepat. Perjalanan kami lalui dengan perasaan riang gembira karena tak sabar mendaki esok hari. Hingga sebelum tengah malam, kami sampai di salah satu terminal di terminal Karanganyar. Aku lupa persis apa nama terminalnya. Sepi, sunyi, ditemani remang-remang cahaya lampu kuning dan segelintir orang di sana. Baru saja kakiku menginjakkan kaki di sana, penglihatanku terpecah pada laki-laki parubaya yang melambai-lambaikan tangannya pada rombongan kami. Seakan ia menyuruh kami ke sana. Sempat aku berpikir laki-laki tersebut adalah tukang ojek di sana. Tapi setelah aku perhatikan, di sekitarnya tidak ada motor terparkir di sekitarnya. Dia terus melambaikan tangan dengan wajah datar dan tatapan kosongnya. "Bar, lihat itu," jawabku pada Akbar yang kebetulan ada di depanku. Udah, jangan dilihat lagi," jawabnya. Tampak tatapan wajah Akbar yang memiliki arti lain. Di antara kami semua, Akbar ini memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Bahkan sesekali dia pernah menyembuhkan teman-teman yang kesurupan saat sedang di kampus. Aku sendiri sebenarnya tidak memiliki keahlian dalam hal ini. Tapi dulu aku lupa persisnya kapan aku jadi bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang-orang pada umumnya. Tapi keahlianku tak seberapa jika dibandingkan dengan Akbar. Kami berlima beristirahat di emperan warung yang masih buka malam hari itu. Aku lihat jam tangan, ternyata sudah hampir setengah 12 malam. "Bu, jam segini masih ada ojek tidak yang ke Candi Ceto?" tanya Akbar pada ibu-ibu pemilik warung. "Wah, kalau jam segini sudah tidak ada, Mas. Masnya mau naik Lawu ya? Mending nunggu sampai subuh, nanti baru ada ojek. Istirahat saja di masjid sana, Mas," ucap ibu warung sambil menunjuk masjid yang dimaksud. Setelah obrolan singkat ini, kami berjalan ke masjid yang dimaksud ibu tersebut. Diam-diam aku memperhatikan laki-laki parubaya yang kulihat tadi. Anehnya, saat mataku mengarah ke tempat di mana laki-laki tersebut berdiri,
Aku tak melihat apapun di sana kecuali gundukan tanah yang ada di situ. Aku celingak-celinguk mencari laki-laki paruh baya tadi sambil memastikan kalau penglihatanku tadi tidak salah. Sudah, Cil, gak usah dicari, ayo istirahat aja, suruh Akbar yang ternyata memperhatikanku. Pada ngapain kok bisik-bisik, tanya Kribo yang curiga melihatku dengan Akbar. Aku masih menganggap angin lalu kejadian ini. Lagi pula tidak jarang aku melihat hal-hal demikian. Berselimut dingin malam hari, kami istirahat dengan sleeping bag kami masing-masing. Singkat cerita, setelah sholat subuh, kami bersiap menuju base camp. Aku lihat keadaan jalan memang sudah agak ramai jika dibanding semalam. Ayo siap-siap, kita jalan lagi, ajakku dengan rasa kantuk yang masih hinggap di mata. Kami berlima berjalan ke arah terminal lagi. Mas, mau kemana mas? Tanya bapak-bapak saat kami baru sampai di depan terminal. Mau ke Candi Ceto pak, jawabku. Oh alah, saya Mardi. Ayo bapak antar. Bapak ojek di sini, jawab bapak tersebut. Rombongannya berapa orang mas? 5 orang pak, jawabku. Loh, Gilengan ke sana 5 orang? Pertanyaan bapak tersebut yang membuat kami semua bertanya-tanya. Emang kenapa pak? Celetuk Kribo. Nggak apa-apa mas, bapak tanya aja. Walaupun demikian, jawaban Pak Mardi membuat kesan tersendiri bagi kami semua, terkhusus olehku. Apalagi raut muka Pak Mardi yang memperlihatkan ada makna tersendiri di balik perkataannya. Berbarengan dengan sang surya yang berlahan mengintip, aku dan keempat temanku mulai perjalanan menuju base camp dengan ojek yang kami sewa. Menuju ke arah base camp tersebut, kami melewati lereng gunung dengan tikungan tajam yang sangat ekstrim, dan sebagian diantaranya tidak ada pembatas jalannya, langsung berhadapan dengan jurang. Saat hampir sampai desa Candi Ceto, kami disuguhkan hamparan kebun teh yang sangat luas. Sepanjang mata memandang hanya terbentang terasering kebun teh. Lagi-lagi penglihatanku teralihkan dengan perempuan yang berdiri di antara kebun dengan mengenakan gaun putih dengan sedikit motif di kainnya, layaknya noni Belanda zaman dulu. Parasnya sangat cantik dengan rambut panjangnya yang terurai. Aku kagum dibuatnya. Ya, seperti memperhatikan kedatangan kami. Cantik sekali. Siapa dia? Tanyaku dalam hati. Namun, saat aku memalingkan wajahku sebentar dan kembali melihat ke arah perempuan tersebut hilang tak berbekas. Ya Tuhan, belum juga mendaki, sudah disuguhkan kejanggalan-kejanggalan sejak semalam, gerutuku. Singkat cerita, sampailah kami di salah satu base camp di Candi Ceto. Karena belum sarapan, kami menyempatkan makan di warung dekat base camp. Setelah kenyang, kami cek ulang perlengkapan dan berjalan ke loket pendaftaran guna mengurus simaksi. Akbar yang mewakili kami mengurus simaksi. Melihat buku daftar pengunjung, hari itu tidak genap 20 orang. Dan di hari sebelumnya hanya 9 orang. Artinya, di atas sangat sepi hari ini. Bayangkan saja, jalur
yang terkenal sangat panjang, hanya ada beberapa orang saja. Lagi-lagi di sini kami mendapatkan pertanyaan mengenai jumlah rombongan kami yang 5 orang ini. Ini jumlahnya 5 orang, Mas. Iya, Pak, jawab Akbar pada petugas base camp. Sebenarnya kenapa, Pak? Jumlah kami 5 orang. Celetuk Ribo yang sudah penasaran sejak mendapat pertanyaan dari Pak Mardi di bawah. Di sini petugas base camp menjelaskan tentang salah satu mitos atau pantangan saat mendaki Lawu. Salah satunya adalah dilarang berjumlah ganjil. Mendengar itu, sontak Akbar terkejut dan memandangi kami semua. Di antara kami juga saling tatap tanpa mengeluarkan kata-kata. Semuanya tampak ketakutan, begitupun denganku. Sangat tidak mungkin kita menunda pendakian karena sudah jauh-jauh kami sampai di sini. Sudah, Mas, nggak apa-apa. Yang penting hati-hati aja. Kalau menemukan apa-apa di jalan, jangan dihiraukan. Jalan terus saja dan dijaga perilaku dan perkataan, ucap petugas base camp yang memecahkan ketegangan di antara kami dengan wajah tersenyum penuh teka-teki. Kami bingung harus senang atau takut saat ini. Di satu sisi kami diberi arahan, di lain sisi petugas base camp menyebutkan kalau menemukan apa-apa, artinya nanti kami akan dihadapkan oleh hal-hal sulit dong. Sudah, kami harus lekas memulai pendakian. Setelahnya kami diberi arahan lagi sebelum memulai pendakian. Berdoa dulu, Mas, ujar petugas base camp. Sebelum saya sambung lagi, saya lupa menyebutkan kalau kisah ini terjadi 15 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Tapi memori petualangan ini masih terpatri kuat di ingatan Acil dan teman-temannya hingga sekarang. Petualangan dimulai. Menyelami hutan rimba Gunung Lawu kala itu. Hanya sepi, sunyi, hanya ditemani suara serangga hutan yang seperti lagu wajib saat kita masuk ke dalam hutan. Belum lama jalan, kami berpapasan dengan gerombolan warga yang mengenakan pakaian adat Bali dengan membawa sesajen di tangannya. Sepertinya mereka hendak beribadah di salah satu candi di sini. Mari, sapa Akbar pada mereka saat rombongan kami berpapasan dengan mereka. Kami terus berjalan dengan formasi Akbar paling depan, diikuti Chandra, Kribo, David, dan aku paling belakang. Kami terus berjalan menembus dinginnya kabut Lawu yang saat itu mulai turun, seiring dengan kami yang semakin jauh. Jam masih menunjukkan jam 10 pagi, tapi dinginnya sudah seperti akan masuk malam hari. Tak terasa kami sampai di pos 1 setelah memakan waktu 1 jam perjalanan. Cil, perasaanku kok nggak enak ya, terang David di depanku. Nggak enak kenapa, tanyaku. Ya nggak enak aja. Aku merasa kita ada yang memperhatikan. Perasaanmu aja, Fit. Udah nggak apa, jalan terus aja, jawabku. Saat sampai di pos 2, kami istirahat sebentar di dekat pohon besar yang ada di sana. Pohon ini berbalut kain seperti kain sarung, menandakan jika pohon ini dikeramatkan oleh warga di sini. Saat kami tengah guyon satu sama lain, di tengah kabut yang masih ada, kami dikagetkan dengan kemunculan seorang pendaki laki-laki
di tengah jalan sendirian melewati kami. "Istirahat dulu mas," ajak Kribo kepada pendaki itu. Tapi bukan sebuah jawaban yang kami dapat. Ia hanya menggeram. Dalam mulutnya layaknya seekor harimau. Ia terus berjalan melewati kami dan tanpa melihat ke arah kami. "Mas," Akbar memanggilnya. Laki-laki tidak ada jawaban. "Shh, udah jangan ngomong lagi," ucapku. Kami biarkan pendaki tersebut jalan hingga menghilang dari penglihatan kami. Hal itu tidak terlalu lama kami hiraukan, karena perjalanan kami baru saja dimulai. Walau beberapa di antara kami terlihat takut. "Dan lagi yuk," ajak Akbar. Kami jalan lagi dengan formasi yang sama hingga sampai di pos 3 hampir jam 2 siang. Terlihat satu pancuran air di sana. Kami yang sudah setengah lelah menghampirinya untuk sekedar cuci muka. Chandra dan Kribo terlihat riang bertemu aliran air di sana. Akhirnya kami istirahat cukup lama dan menyempatkan sholat di pos 3. Di tengah istirahat, kami kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang pendaki yang sebelumnya kami lihat di pos 2 tadi. "Loh, itu kan mas-mas yang tadi," celotuk Kribo. "Oh, iya, kok bisa sih?" saut David. Semua kaget dan bingung termasuk aku. Dia berjalan berlahan dengan kepala menunduk sambil membawa daypack gunungnya. Di sini jarak kami lebih dekat dari sebelumnya, sehingga kami bisa melihat jelas badan dari pendaki tersebut. Dari yang aku lihat, di perjalanan dengan muka sembab, dengan sedikit sayatan di pipinya. Di ujung jaketnya terlihat tangan pucat yang membiru tanpa sarung tangan. Bedanya di sini aku mendengar suara pendaki tersebut sedang bernyanyi dengan lirih. Nyanyian Jawa layaknya seorang dalang saat sedang membuka pentas pewayangan. Bodohnya aku selalu penasaran dengan hal-hal yang terlihat ganjil. Aku memanggilnya. "Mas," panggilku. Aku coba memanggil lagi di sini. Lagi-lagi dia hanya menggeram dalam mulutnya dan terus berjalan tanpa melihatku atau salah satu di antara kami. "Mas," panggilku. Aku mencoba memanggil lagi di sini. Lagi-lagi dia hanya menggeram dalam mulutnya dan terus berjalan tanpa melihatku atau salah satu di antara kami. Saat aku lihat yang lain, terlihat semuanya hanya melongok melihatku kecuali Chandra. Dia menutup rapat-rapat wajahnya. Karena di antara kami memang yang paling penakut adalah Chandra. "Jalan yuk, biar nggak kemalaman sampai pos 5, ajakku. Yang dalam hati sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh tentang pendaki yang aku lihat tadi. Aku berpikiran kalau ini bukan manusia. Tapi sementara tiga temanku selain Akbar juga melihatnya. Kami mulai jalan kala itu. Aku ingat pukul 14.30 dengan formasi yang sama dan hanya selisih 10 menit dari pendaki misterius tadi. Dari pos 3, jalur sudah bertambah kemiringannya, sehingga memerlukan tenaga yang cukup ekstra. Melewatinya perlahan, berjalan, hingga tak terasa 30 menit sudah kami lalui. Sejak dari pos 3. Aku yang di belakang sedari tadi memperhatikan jauh ke depan mencari pendaki misterius tadi. Cukup lama berjalan, tak juga membuatku dapat menemukan pendaki tersebut.
Aku bingung dengan ini semua. Selisih kami berjalan tak lama. Apalagi dalam kondisi medan seperti ini, kami yang sejauh ini terus jalan tanpa henti, belum juga menemui pendaki tersebut. Entah yang lain memiliki pemikiran yang sama denganku atau tidak. Yang pasti, aku sudah memikirkan ini sejak tadi dan aku enggan menanyakannya pada yang lain. Aku mencoba menyimpan rapat-rapat rasa ingin tahuku ini dan fokus dengan jalur pendakian yang kian terjal. Sudah 1 jam jalan, belum juga ada tanda-tanda adanya pos 4. Oh iya, sejak dari base camp kami sering menemui beberapa sesajen dan dupa yang belum lama terbakar di beberapa titik. Kami tidak tahu ini dalam rangka apa, karena kami berlima perdana di sini dan tidak diberitahu apa-apa oleh petugas base camp. Lupa dengan masalah pendaki tersebut, pikiranku kembali terganggu karena teringat cerita Akbar di Kucingan malam hari itu. Jika di pos 4 ini adalah salah satu tempat angker di Gunung Lawu. Banyak cerita pendaki yang ditunjukkan keeksisan berbagai makhluk yang ada di Gunung Lawu di pos 4. Hampir 2 jam lamanya, akhirnya sampai di pos 4. Berhenti sebentar ya, jangan ada yang aneh-aneh di sini, ujar Akbar pada semua rombongan. Yang lain hanya mengangguk mendengar arahan Akbar, karena ingat cerita Akbar kala itu. Gak lama, saat tengah istirahat di sana, seekor burung jalak datang menyambangi kami. Seekor burung yang dikeramatkan di Gunung Lawu. Jalak ini burungnya yang juga dianggap sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki. Karena kerap kedatangannya yang tiba-tiba seperti menuntun pendaki saat tengah mendaki. Jalak ini datang tepat di depan Akbar dengan mata yang terus memperhatikan kami berlima. Entah kenapa aku memiliki firasat mata burung jalak ini tidak seperti mata burung pada umumnya. Benar saja, senja sore kala itu membuatku takjub akan ciptaan dan keagungan Tuhan. Gelap datang dibarengi riuhnya angin yang agak kencang. Perlahan namun pasti kami berlima sampai di pos 5 Bulak Peperangan. Akbar dan David menyisir semua tempat di pos 5 untuk tempat kami mendirikan tenda. Di tweet saya sebelumnya, saya sudah sedikit mengulas tentang Bulak Peperangan. Singkatnya, dulunya di sini adalah tempat pertempuran Raja Majapahit Prabu Brawijaya V dengan Adipati Cepu. Kami dirikan tenda dom berukuran besar yang bisa menampung kami berlima di salah satu area di pos 5. Kebetulan di sini kami bertemu dengan satu rombongan pendaki yang ternyata ngecamp juga di sini, tapi letaknya yang berjauhan dengan tenda kami. Malam hari akhir pekan kala ini benar-benar syahdu. Malam bertabur bintang dihiasi cahaya rembulan. Namun siapa sangka semua ini akan berubah mencekam malam nanti. Seiring dengan tenda berdiri, perutku meronta-ronta memaksa agar lekas diberi makan. Cil, makan dulu, ajak Chandra. Wah, pengertian sekali temanku ini. Tahu saja kalau perutku sudah berdendang sejak tadi, batinku dalam hati. Satu persatu di antara kami mulai merebahkan tubuh lelahnya tanpa terkecuali aku.
waktu berjalan. Malam kian larut dan kabut lembut berlahan datang menyelimuti tenda tempat kami 5 berlindung. Hingga tak terasa, mata ini sangat berat dan akhirnya tertidur di samping Akbar. Hingga dari nyamannya bawah sadar, aku disuguhkan kejutan yang diberikan malamnya Gunung Lawu. Kejutan yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Dalam gelapnya tenda dan berselimut sleeping bag, tiba-tiba serak, ting, serak. Suara pedang saling bergesekan terdengar sampai di telingaku di dalam mimpi. Tapi sampai di situ saja. Suara langkah kuda terdengar jelas, berada tak jauh dari tendaku. Aku sempat mengira ini hanyalah mimpi bawah sadarku saja. Tapi sangkaanku salah. Tiba-tiba mataku terbuka dan aku bangun dari tidurku karena terkejut dengan suara benturan keras seperti manusia yang jatuh di atas tanah yang tak jauh dari tendaku. Gesekan-gesekan pedang yang kukira hanyalah mimpi, aku dengar sekarang. Suara pedang, kuda ditambah suara langkah manusia yang sedang berlarian sangat jelas. Aku dengar dari balik tenda satu layarku ini. Dari apa yang aku dengar, aku merasa tendaku sedang berdiri di tengah pertempuran yang maha dahsyat di luar sana. Di mana ini? Mengapa ada pertempuran di sini, batinku? Karena masih tak menyangka yang sempat aku kira mimpi jadi kenyataan sekarang. Aku yang kebetulan kebagian tidur di paling pojok mencoba memberanikan diri mengintip apa yang sedang terjadi di luar sana. Lagi-lagi aku benci dengan diriku sendiri karena selalu penasaran dengan hal apapun yang terkesan janggal. Kulihat keempat temanku masih nyaman dalam tidur mereka masing-masing. Edan, ada suara ramai begini bisa-bisanya tidur nyenyak, gumanku dalam hati. Duduklah aku di pojok tenda tempatku istirahat, dan aku akan memanfaatkan jendela tenda yang kebetulan tendaku ini ada fitur jendelanya. Aku buka perlahan resleting dan menyisakan jaring-jaring di luarnya. Ya Tuhan, aku sempat tak percaya dengan apa yang kulihat dengan dua bola mataku ini. Jantungku berdetak kencang, keringat bercucuran, padahal suasana sedang dingin. Di antara kabut lembut, aku menyaksikan pertempuran hebat di antara kabut di luar sana. Banyak sekali darah bercucuran, dan sebagian dari mereka sudah terpenggal kepalanya akibat tebasan pedang yang begitu tajamnya. Dari yang kulihat, kedua bala pasukan mereka semua mengenakan balutan kain batik di bawahnya, mirip sekali dengan prajurit-prajurit kerajaan zaman dulu yang pernah kupelajari di bangku sekolah atau kulihat di layar televisi. Aku menelan ludah melihat kengerian ini. Beberapa di antaranya tampak menunggangi kuda dan membawa tombak dan perisai di tangannya. Mereka saling adu pedang, tombak dan perisai yang di bawahnya sebagai perlindungan dirinya. Ada satu hal yang membuatku bingung, antara terkesan atau takut melihatnya. Bagaimana tidak, di antara mereka ada satu orang terlihat sangat gagah seperti seorang ksatria. Ia menggunakan balutan kain emas dengan segala pernak-pernik menempel di tubuhnya dan menggunakan mahkota di kepalanya. Takut campur kagum aku melihatnya. Di atas kuda yang ditungganginya, dengan lihainya dia memainkan pedang di tangannya, menebas ke arah prajurit-prajurit musuh yang ingin membunuhnya.
Di sini aku bisa mengetahuinya kalau dialah salah satu pemimpin dari kedua bala pasukan yang sedang bertempur hebat malam ini. Aku tidak menyangka malam yang sempat kukira nyaman dan damai berubah menjadi mencekam sekarang. Keringat terasa mengalir di balik bajuku. Udara dingin benar-benar tak kurasakan malam itu. Saat kulihat jam ternyata pukul 00.30 tengah malam. Ku tutup lagi resleting jendela tendaku dan merebahkan badanku lagi. Jantungku masih berderu sangat kencang menyaksikan kejadian malam ini. Inginku membangunkan semua temanku, tapi aku khawatir akan membuat mereka takut dan trauma mendaki gunung lagi. Ku tutup sleeping bag hangatku hingga menutup semua seluruh badanku hingga ujung rambut. Aku takut kalau di antara mereka yang di luar sana menyadari jika aku mengawasinya sejak tadi. Rasa takutku memuncak hingga ke ubun-ubun tatkala aku yang sedang tidur menghadap pojokan tenda merasakan sentuhan di atas pinggangku. Keringat semakin bercucuran di badanku dari dalam sleeping bag. Aku merapalkan semua doa sebisaku. Bukannya hilang, sentuhan di pinggangku berubah menjadi tepukan, semakin cepat dan kencang. Benar-benar suasana tambah mendebarkan, melebihi orang yang sedang dilanda asmara. Ku tutup mataku rapat-rapat. Jantung yang terus berdetak seperti memaksa keluar dari tubuhku, dan bulu kuduk yang semakin tegak berdiri berbeda dengan keadilan negeri ini. Takut, was-was, tegang, hanya itu yang bisa kurasakan. Cil, Cil, ada suara memanggilku. Ternyata itu semua kelakuan Akbar. Dia menjawilku sejak tadi. Aku mengumpat dalam hati karena kesal. Ternyata ini hanyalah kelakuan Akbar. Apa, Bar? Ucapku sambil berbisik sembari membalikkan badan. Dengar nggak? Tanyanya. Dari tadi aku sudah dengar. Lihat aja sendiri dari situ, suruhku sambil menunjuk jendela tenda yang kupakai mengintip tadi. Nggak lama setelahnya, astagfirullah, Akbar menyebut sambil merebahkan badannya lagi. Cil, itu apa? Kenapa ada peperangan di luar? Di luar? Siapa mereka? Tanya Akbar dengan lirih dari balik sleeping bag-nya. Sekarang aku bingung mau berbuat apa. Yang aku bisa hanyalah terus berusaha agar bisa tidur supaya tidak dihantui ini semua. Bar, tidur lagi aja, yuk. Aku udah gak tahan, ajaku. Kalut, takut, dan dibumbui rasa ingin lari yang sedang ada di hatiku. Kuatkan mentalku lagi untuk menghadapi kengerian malam ini. Ya Tuhan, lindungi aku dan teman-temanku. Kami hanya ingin menikmati keindahan-Mu di sini, pintaku dalam hati. Ayo tidur, cepat tidur. Tapi mataku menolak terpejam. Aku masih terjaga berhadapan dengan Akbar yang sama-sama menutup kepala kami dengan sleeping bag. Akibatnya pikiranku bertualang bebas kemana-mana. Apakah yang kusaksikan ini peperangan seorang raja dengan bala pasukannya yang ada kaitannya dengan nama Kos 5 ini? Kalau iya, kenapa malam ini, di mana sudah ribuan tahun setelah terjadinya peperangan dulu, aku bisa merasakannya begitu nyata? Kalau bukan, lantas siapa yang sedang bertempur sengit di luar sana? Aku yang masih berusaha tidur, kaget bukan kepalang tatkala di tengah
suara peperangan, tiba-tiba muncul suara hentakan tanah yang kencang. Seakan ada seorang raksasa turun dari langit ke area yang tak jauh dari tendaku berdiri. Suara menggeram, mengiringi setiap langkahnya yang sangat jelas. Di lain sisi, suara peperangan berlahan menghilang seiring dengan kedatangan suara raksasa tersebut. Ku beranikan kembali bangun dan membuka resleting jendela tenda. "Mau apa kamu, Cil?" tanya Akbar yang ternyata masih melek juga. "Kamu dengar suara keras itu, Bar?" Akbar mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Secara ilmu memang Akbar yang berada di atasku, tapi perkara keberanian dan nekat tampaknya aku lebih berani dan nekat daripadanya. Seret, aku membuka perlahan resleting jendela tendaku. Lagi-lagi aku dibuat tidak percaya dengan apa yang kulihat dengan kedua mata telanjangku ini. Makhluk berbadan tinggi besar dan dengan tinggi sama seperti pepohonan di bukit kanan kiri bulak peperangan ini. Dia melangkah entah ke arah mana dengan kakinya yang berukuran hampir sama dengan ukuran paku bumi, dan telapak kakinya bak perahu nelayan. "Bar, buto, Bar, buto!" seruku pada Akbar dengan suara berbisik. Aku kembali melihatnya. Wajahnya buruk rupa, sangat jauh jika dibandingkan dengan wajah manusia. Rambut-rambut lebatnya tumbuh di sepanjang tubuh raksasanya. Air liur terus keluar dan menetes dari mulutnya. "Ah, menjijikkan sekali," batinku sambil menggenggam yang entah apa di tanganku. Aku tak jelas melihatnya. Ya Tuhan, aku yakin apa yang sedang kulihat ini juga merupakan makhluk ciptaan-Mu. Lindungi aku dan semua teman-temanku. Ya Tuhan, pintaku padanya dalam hati kian lama. Buto tersebut kian hilang ditelan gelapnya malam yang lebat dan lebatnya hutan. Aku sedikit lega, sudah sedikit aman sekarang. Ku tutup tendaku lagi dan kembali merebahkan badanku lagi. "Sudah hilang ya, Cil?" tanya Akbar. "Ya, Bar, kita sudah aman." Kesunyian malam terasa sangat lama malam itu. Kami berlima, namun hanya aku dan Akbar saja yang menyaksikan kejutan demi kejutan malam itu. "Kalian itu tidur apa meninggal? Ada keramaian begitu, ya bisa-bisanya tak bangun sama sekali," gerutuku pada ketiga temanku lainnya yang masih nyaman dengan tidurnya mereka masing-masing. Sangat berbeda denganku dan Akbar yang menguji jantung dan batin sedari tadi. Tapi di sisi lain, aku dan Akbar diuntungkan juga dengan tidurnya mereka. Kami tak bisa membayangkan jika mereka bangun dan menyaksikan riuhnya malam itu. Aku lelah, aku meh turu. Ternyata takutku sejak tadi memerlukan energi sangat banyak, sehingga menyebabkan rasa lelah di sekujur tubuhku, terutama batinku. Baru ku merebahkan badan, aku langsung tertidur dengan sendirinya. Aku kembali bangun di tidurku tatkala suara berbisik mengganggu nyamannya bawah sadarku. Alah, kalau soal makan aja bangun nomor 1. Batinku saat mengetahui suara berisik tersebut berasal dari Kribo dan Chandra yang masak mie instan karena kelaparan. Suara ayam hutan sayup-sayup terdengar.
cahaya temaram tampak dari dalam tenda. Kulihat jam ternyata sudah hampir jam 5 pagi. Aku mengajak yang lain sholat subuh di samping tenda. Surat kubuka belahan sleeping bag yang dengan nyaman memelukku dalam hangatnya semalam. Aku kembali ingat akan kejadian semalam, di mana pertempuran hebat antara dua bala pasukan dan buto yang menyeramkan malam semalam. Akankah aku akan melihat potongan-potongan tubuh dengan bekas darahnya berserakan di luar sana, atau tapak jejak kaki raksasa? Tiba-tiba ada yang berdiri tegak, tapi bukan keadilan. Bulu kuduku yang anteng tiba-tiba berdiri, memikirkan ini semua. "Cil," panggil Akbar. Dia menatapku dengan tatapan penuh hati. Sepertinya kami berdua sedang memikirkan hal yang sama. Ku beranikan diri dan memantapkan hati. Perlahan aku keluar dari dalam tenda. Dingin, sejuk terhirup di hidungku dan terasa sejuk hingga merasuk ke dalam paru-paruku. Sempat tak percaya aku dibuatnya. Di tempat seindah dan seelok ini tersimpan cerita mencekam di dalamnya. Lagi dan lagi, aku dan Akbar tidak percaya apa yang kami lihat. Tidak ada sisa pertempuran apapun di sini. Bahkan rerumputan di sini masih berdiri normal seperti saat pertama kali datang. Seakan tidak terjadi apa-apa semalam. Kupastikan lagi dengan sedikit berjalan menjauh dari tenda. Ku cari barangkali ada bekas telapak kaki kuda atau tapak jejak raksasa. Tapi tak ada apapun di sini. Semua normal. Aku dan Akbar dibuatnya bingung dengan semua ini. Aku beribadah pada Sang Pencipta. Tak henti-hentinya aku memohon perlindungan padanya, agar aku dan semua temanku selalu dilindungi hingga kembali nanti. "Mau muncak jam berapa?" Pertanyaan tanpa dosa keluar dari mulut Chandra tanpa mengetahui bagaimana nelangsanya aku dan Akbar semalaman. Tapi tak mungkin aku berterus terang di sini dan membuat kecewa temanku yang memiliki impian berdiri di puncak Hargo Dumilah di sana. "Nanti habis makan, kalau udah terang, ajak David. Setelah sholat kami makan bersama dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Hanya dengan satu carrier, perbekalan, beberapa logistik, kami lanjutkan menjelajah rimbanya Lawu menuju atapnya 3265 mdpl. Kali ini formasi masih sama saat kami naik dari base camp. Di ujung pos 5 berdiri tenda pendaki yang kami temui kemarin. Tapi tampaknya mereka telah lebih dahulu menuju puncak. Perjalanan kami lalui dengan riang. Sejenak aku dan Akbar berpura-pura tidak sedang terjadi apa-apa. Sepanjang perjalanan, kami hanya bercanda dan menutup rapat-rapat kejadian semalam. Bebatuan berjajar dan bertumpuk sampai di mataku. Tandanya kami telah sampai di Pasar Dieng atau pasar setannya Gunung Lawu. Semua lancar hingga sampai di puncak Hargo Dumilah. Agak lama di sana, menghabiskan memori foto dengan HP Nokia yang dulu eksis. Tapi 2 tahun kemudian HP ku rusak, beserta memori kenangan di dalamnya. Setelah kami turun dan mampir di warung yang fenomenal hingga sekarang, Bok pecel 5, pintaku. Karena perut kami berlima sudah diteror dengan alunan musik roncong. Dari sana kami turun. Tak ada halangan berarti. Aku dan Akbar berpikiran semua akan aman. Tapi siapa sangka, sejak dari Pasar Dieng ada raut muka
yang berbeda muncul di salah satu temanku. David yang sejak tadi riang dengan kami sekarang berubah murung dan melamun seperti sedang putus cinta. Aku minta Kribo mengajaknya bicara. David hanya diam, tak memberi respon hingga kami sampai di tenda. David menyendiri duduk bersila di samping tenda seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Suara David, tapi aneh. Akbar di sini mulai paham jika itu bukanlah David, teman kami. Benar saja. Kembali menggeram. Kowe kabeh sopo cah bagus? Nandang opo kowe kabeh nang kene? Kalian semua siapa anak ganteng? Mau apa kalian semua di sini? Tiba-tiba suara yang terdengar berat keluar dari mulut David. David yang biasanya santai dan berkesan urakan tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa dengan duduk tegak bersila. Benar-benar beda dengan David biasanya. Kribo, Chandra hanya diam terpaku melihatnya. Sementara aku dan Akbar mulai berjaga-jaga. Bo, Dra, kalian kesini, ucap Akbar. Meminta mereka mengelilingi David. Takutnya dia lari dari sini. Siang bercampur terik matahari seketika berubah menegangkan. Sopo kowe kabeh arep ngopo mlebu wilayahku? Siapa kalian semua? Mau apa kalian masuk wilayahku? Sosok di tubuh David kembali bertanya. Kulo kalih rencang niki saking foto. Dateng mriki ajeng mendaki boten enten maksud ganggu. Jenengan sinten nggih? Saya dan teman-teman dari kota. Di sini mau mendaki dan tidak ada maksud mengganggu. Anda ini siapa ya? Jawab Akbar yang dengan gelagapan. Kowe ora perlu ngerti sapa aranku. Aku salah sawijining satria sing kowe delok mau bengi. Aku wis suwe urip neng alas lawu iki. Aku ngerti kowe ndeleng aku lan pasukanku mau bengi. Kamu gak perlu tahu siapa namaku. Aku salah satu satria yang kamu lihat semalam. Aku sudah lama hidup di hutan lawu ini. Aku tahu kamu melihatku dengan bala pasukanku semalam. Mbok bilih kula kalih rencang enten lupute, kula nyuwun pangapunten. Kula boten enten maksud ganggu. Kula sakwangsule saking lawu nggih langsung wangsul sing kota. Kalau saya dan teman-teman ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tidak ada maksud mengganggu. Saya sepulang dari Lawu langsung pulang ke kota. Jawab Akbar yang semakin ketakutan. Aku hanya menelan ludah menyaksikan dialog Akbar dengan sosok yang ada di tubuh David. Aku isen delok, memang niatmu merene iki ora aneh-aneh. Aku terima pesen karo kowe kabeh. Menungso ojo sok ngerusak wilayahku. Eleng, nek sing urip nang donya iki ora bongsone manungsa tok. Eleng yo cah bagus. Aku bisa tahu memang niatmu kesini tidak aneh-aneh. Aku hanya pesan padamu, manusia, jangan suka merusak wilayahku. Ingat ya anak ganteng,
Ucap sosok tubuh David yang membuatku, Akbar, Wibo, dan Chandra terkesan olehnya. Dengan sedikit merapalkan mantra entah apa, sosok tersebut keluar dari tubuh David dan David pingsan. Aku dan Akbar lalu membantunya dan perlahan menyadarkannya. "Dra, rebus air buat minum David," suruhku. Perlahan David sadar. Setelahnya kami packing dan lekas-lekas turun gunung. Sebenarnya jika melihat indahnya Lawu, aku masih ingin berlama-lama di sana. Tapi berbanding berbalik, jika aku mengingat kejadian demi kejadian yang datang pada kami semua, membuatku ingin lekas turun dari Gunung Lawu. Di tengah perjalanan, Wibo tanya soal apa yang diceritakan David saat kerasukan, tentang apa yang Akbar lihat semalam. "Udah, nanti aja kalau sudah sampai kos aku cerita," jawab Akbar. Singkat cerita, kami semua pulang dan sampai ke kota. Kota yang membosankan dan memaksaku untuk bergelut lagi dengan aktivitas kampus. Suatu malam kami berlima janjian berkumpul lagi untuk saling cerita tentang apa yang kami semua rasakan saat di Gunung Lawu. Kami kembali kumpul di Kucingan yang sebelumnya kami jadikan tempat mempersiapkan keberangkatan kami. Bertemakan susu jahe dan gorengan, aku bertukar cerita dengan yang lainnya. Lalu saat turun gunung, David melihat sosok pria dengan pakaian prajurit zaman dulu di pasar Dieng. Sejak dari situ dia tak sadar lagi dan tak mengetahui apa-apa hingga baru sadar saat dia bangun dari pingsan. Kemudian Akbar dengan sebelas kopi hitam andalannya, dia mulai cerita. Berawal saat tidur dalam tenda, dia sempat bermimpi didatangi seorang pendaki misterius yang kami temui saat di pos 2 dan pos 3 saat mendaki. Di situ Akbar diberitahu jika pendaki tersebut adalah pendaki yang sudah lama menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Lawu dan senang jika bertemu dengan pendaki yang bisa mengetahui keberadaannya. Kemudian aku menceritakan soal peperangan yang kusaksikan, kuda, prajurit, ksatria, hingga buto, semua aku ceritakan. Wibo dan Chandra sama sekali tidak menemui kejanggalan apa-apa. Hanya pendaki misterius yang kami lihat semua saat mendaki kemarin. "Kamu tidur aja udah kayak orang meninggal," ucapku karena sebal semua di antara kami awalnya saling tak percaya saat bergantian mendengar cerita dari kami masing-masing. Tapi semua ini nyata terjadi. Di balik gagahnya Lawu tersimpan historis yang melegendakan hingga sekarang, dan aku tidak sangka sedikit ditampakkan keistimewaan yang berada di Gunung Lawu. Terima kasih sahabat yang sudah mengikuti dan menyimak kisah horor ini sampai selesai. Jangan lupa follow akun Twitter @wahyuaryan_tn_ dan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya channel Ada Kisah agar tidak ketinggalan update kisah-kisah seru lainnya. Semoga para sahabat Ada Kisah selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.